Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber daya manusia dan desain pekerja. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen Ike yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jasman Azim. Di sini saya sebagai moderator dan Yuliani sebagai pemateri, Siti Safina sebagai pemateri, Ainun Hafidatul sebagai pemateri, Ali Mahmud sebagai pemateri, Nikenanda Pratiwi sebagai pemateri, Pratiwi Sofia sebagai pemateri. Berikutnya penyajian materi yang akan dibacakan oleh saudara Ali Mahmud. Waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah sumber daya manusia sebagai orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia memiliki peran strategis dan memberikan nilai tambah dalam mencapai keunggulan kompetitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain pekerjaan dan tujuan desain pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan atau job design merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi. Karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Adapun tujuan desain pekerjaan adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan atau kepuasan individu. Pengertian perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenaga kerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan perencanaan program pembangunan ketenaga kerjaan yang berkesinambungan. Manfaat perencanaan tenaga kerja. Salah satu hal penting yang merupakan manfaat perencanaan tenaga kerja bahwa dengan itu dapat dimungkinkan tenaga kerja yang ada dimanfaatkan secara lebih baik. Tenaga kerja. Setiap perusahaan memiliki standar tenaga kerja, walaupun mungkin standar yang ditetapkan secara profesional. Hanya dengan adanya standar tenaga kerja yang akurat, manajemen dapat mengetahui apa kebutuhan tenaga kerja mereka, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan apa saja yang terkandung dalam satu hari kerja normal. Standar tenaga kerja. Manajemen operasional dapat menetapkan standar pekerja yang benar, yaitu secara tepat dapat menentukan rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang karyawan untuk melaksanakan aktivitas tertentu dalam kondisi kerja normal. Penetapan standar pekerja dapat menggunakan 4 cara, yaitu 1. Pengalaman masa lalu, 2. Studi waktu, 3. Standar waktu yang telah ditentukan, 4. Pengambilan sampel kerja. Penerapan kompensasi tenaga kerja. Kompensasi merupakan semua imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil kerjanya di perusahaan. Kompensasi dalam bentuk uang artinya karyawan akan diberikan sejumlah uang kartal atas pekerjaannya. Istilah kompensasi juga sangat berhubungan dengan imbalan-imbalan finansial atau biasa disebut financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan kerja. Jenis-jenis kompensasi. 1. Kompensasi finansial secara langsung yang berupa bayaran gaji atau upah pokok, bayaran prestasi, bayaran insentif meliputi bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan, dan opsi saham, dan bayaran tertangguh seperti program tabungan dan anuitas pembelian saham. 2. Kompensasi finansial tidak langsung yang berupa program-program proteksi meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar jam kerja seperti liburan, hari besar, cuti tahunan, dan cuti hamil.
dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. 3. Kompensasi non-finansial, yaitu berupa pekerjaan seperti tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Lingkungan kerja seperti kebijakan-kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman. Tujuan pemberian kompensasi yang pertama, penghargaan terhadap prestasi karyawan. 2. Menjamin keadilan gaji karyawan. 3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. 4. Memperoleh karyawan yang bermutu. 5. Pengendalian biaya. Kesimpulan, sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan tenaga kerja pada suatu periode baik kualitas maupun kuantitas dengan cara-cara tertentu. Desain kerja tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, teknologi, dan individual para pemegang jabatan. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.